Sejarah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Salwa Abrahikmah dari kelas 11 Farmasi. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah kedatangannya bangsa Eropa ke Indonesia. Peristiwa ini menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan sejarah bangsa kita karena membawa dampak besar di bidang politik, ekonomi, hingga budaya. Bangsa-bangsa Eropa mulai melakukan penjelajahan samudera sejak akhir abad ke-15. Ada beberapa faktor yang mendorong hal ini. Itu yang pertama, 3G, Gold, Glory, and Gospel. Mereka mencari kekayaan atau emas, kejayaan untuk negaranya, dan penyebaran agama Kristen. Itu tujuan utama bangsa Eropa masuk ke Indonesia. Selain itu, jatuhnya Konstantin per tahun pada 1453 ke tangan Turki, Utsmani membuat jalur perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa terputus. Padahal, rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, dan kayu manis sangat dibutuhkan di Eropa. Akhirnya, mereka mencari jalur baru menuju Kepulauan Rempah. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia yaitu bangsa Portugis. Setelah menguasai Malaka tahun 1511, Portugis melanjutkan perjalanan ke Maluku. Di Maluku, mereka berhasil menguasai perdagangan rempah dengan membangun benteng di Ternate. Namun, kehadiran Portugis menimbulkan konflik dengan rakyat dan kerajaan lokal hingga akhirnya mereka terdesak dan kekuasaannya berkurang. Tak lama kemudian datang juga Spanyol. Mereka mendarat di Tidore dan bersaing dengan Portugis di Maluku. Persaingan ini cukup sengit hingga akhirnya ditengahi oleh Perjanjian Saragossa tahun 1529. Perjanjian itu membagi wilayah pengaruh. Portugis di bagian timur, Spanyol di bagian barat. Sejak itu, Spanyol meninggalkan Maluku dan kembali ke Filipina. Bangsa berikutnya yang datang adalah Belanda pada akhir abad ke-16. Mereka awalnya membentuk kongsi dagang bernama VOC. Tahun 1602, VOC mendapat monopoli dagang dari pemerintah Belanda dan menjadi kekuatan besar di Nusantara. Belanda tidak hanya berdagang, tetapi juga menggunakan politik adu domba antar kerajaan lokal, serta membangun benteng dan kota pelabuhan seperti Batavia. Seiring waktu, VOC menjadi sangat berkuasa, hingga akhirnya bangkrut pada 1799. Setelah itu, wilayah jajahan VOC diambil alih langsung oleh pemerintah Belanda. Selain Portugis, Spanyol, dan Belanda, ada juga Inggris. Mereka membentuk EIC dan sempat menguasai beberapa wilayah, misalnya Bengkulu. Inggris juga pernah menguasai Jawa pada masa singkat 1811 hingga 1816 di bawah Thomas Stafford Raffles. Meski hanya sebentar, Inggris meninggalkan pengaruh penting seperti sistem sewa tanah, kebun raya Bogor, dan catatan sejarah Jawa. Selanjutnya saya akan membahas tentang dampak kedatangan bangsa Eropa. Kedatangan bangsa Eropa membawa banyak dampak bagi Nusantara. Yang pertama dari segi ekonomi, rempah-rempah kita dieksploitasi habis-habisan untuk keuntungan mereka. Yang kedua, dari segi politik, banyak kerajaan di Nusantara mengalami perpecahan karena politik adu domba. Yang ketiga, dari segi budaya, kita mengenal sistem pendidikan, ilmu pengetahuan, dan agama baru yang dibawa bangsa Eropa. Namun yang paling besar, kedatangan bangsa Eropa membuka jalan bagi penjajahan panjang di Indonesia yang baru berakhir pada abad ke-20. Nah, itulah gambaran singkat tentang sejarah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Dimulai dari Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris, semuanya punya tujuan utama, yaitu menguasai perdagangan rempah-rempah. Walaupun membawa dampak buruk,
Pengalaman ini juga membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.